Tiba saatnya kita akan melanjutkan topik kita di dalam materi pokok besar kita, yaitu khotbah penginjilan. Dan kita telah masuk di dalam prosesnya, yaitu pengumpulan bahan atau pengumpulan materi di dalam khotbah penginjilan. Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita mengumpulkan materi atau bahan di dalam khotbah penginjilan. Apa saja yang akan dibahas di dalam keempat hal tersebut, dan di dalam video kita kali ini saya akan menyampaikannya. Di dalam proses pengumpulan bahan atau materi di dalam khotbah penginjilan ada 4, setidaknya begitu, ada 4 hal. Yang pertama adalah harus ada bagian firman Tuhan yang menyatakan creation. Kedua, fall atau kejatuhan manusia. Keempat, redemption, penebusan. Dan yang keempat, restorasi atau pemulihan. Keempat faktor ini harus ada di dalam materi khotbah penginjilan. Baik itu secara induktif maupun secara deduktif di dalam proses struktur kita atau struktur kita. Mari kita membahas satu-satu di dalam penciptaan. Di dalam proses penciptaan atau creation, kita harus tahu betul bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah, atau Allah menciptakan manusia itu di dalam keadaan yang baik. Di dalam modul yang sudah saya share di dalam kolom komentar, di dalam kolom deskripsi Anda bisa mendapatkannya secara cuma-cuma. Di dalam bagian itu ada beberapa yang saya cantumkan, ada beberapa ayat yang bisa mendukung keberadaan bagian pertama ini. Misalnya terambil di dalam kitab 1 Timotius 4 ayat keempat. Dan janganlah kamu menolak ciptaan Allah, sebab segala sesuatu adalah baik. Dan tidak ada yang dinyatakan haram jika diterimanya dengan ucapan syukur. Ini satu gambaran bahwa pekerjaan Allah dan apa yang dikerjakan oleh Allah kepada manusia itu baik. Di dalam 1 Timotius pasal 4, di dalam Kejadian 1 ayat ke-27, maka Allah menjadikan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Semua bagian-bagian yang ada di dalam bagian ini akan menceritakan tentang bagaimana penciptaan manusia dan alam semesta itu baik. Itu bagian pertama. Nah, bagian yang kedua adalah bagian tentang kejatuhan manusia atau keberadaan dosa. Saya juga mencantumkan beberapa bagian yang bisa menjadi bagian penting untuk kita simak. Misalnya di dalam Roma 3 ayat ke-23, manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat ke-23, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Juga di dalam misalnya tertulis di dalam Roma 3 ayat ke-10, karena tidak ada seorang pun yang benar. Nah, ayat-ayat ini akan mendukung bahwa manusia itu ada dan tinggal, dan tanda kutip bukan di tanda kutip, tinggal, ada dan terikat oleh dosa. Itu menggambarkan bahwa manusia harus mengalami penebusan oleh Allah. Faktor yang ketiga yang perlu kita cermati bersama adalah bagian redemption atau pilihan Allah dalam segala sesuatu untuk mencapai karya keselamatan. Bagaimana Allah itu bertindak. Misalnya tertulis di dalam kitab Roma 10 ayat ke-13. Barang siapa yang memanggil Tuhan akan diselamatkan. Efesus 2 ke-8, sebab oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Roma 5 ayat ke-8, itu menunjukkan bahwa kasih Allah itu begitu sangat
besar sampai Kristus itu mati untuk kita. Yohanes 14 ayat ke-6, Tuhan menyatakan, akulah jalan, keselamatan, dan hidup. Inti dari bagian ini adalah ingin menunjukkan bahwa pilihan Allah adalah karya manusia. Pilihan Allah itu merupakan karya keselamatan kepada umat manusia yang berdosa. Itu menunjukkan bagaimana Allah sangat-sangat mengasihi manusia. Oke, dan bagian terakhir adalah restoration, pemulihan. Di dalam pemulihan ini ada dua hal yang perlu kita cermati bersama, yaitu di dalam masalah pengkudusan dan di dalam masalah kedewasaan rohani. Di dalam pengudusan adalah Allah ingin menyatakan bahwa kita dikuduskan oleh Dia. Misalnya di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-15. Tetapi sama seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus, kamu juga hendaklah kudus dalam segala perjalanan hidupmu. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ketiga, sebab itu ya kehendak Allah adalah kekudusan. Jadi bagian ini harus menceritakan bagaimana manusia mencapai karya keselamatan. Dan di dalam masa restoration ini perlu kita juga ingatkan bahwa mereka harus mengalami pertumbuhan iman. Seperti tercatat di dalam Efesus 4 ayat ke-13, dan kita semua yang ada di dalam Kristus yang satu dengan lain yang menolong untuk menghasilkan kedewasaan iman. Efesus 4 ayat ke-15, kita harus tumbuh di dalam Dia karena Dia adalah kepala, yaitu Kristus. Nah, bagian-bagian ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana proses di dalam pembuatan struktur yang akhirnya nanti akan membentuk model khotbah penginjilan itu sendiri. Jadi keempat faktor ini harus kuat sebelum kita melangkah ke relevansinya. Oleh sebab itu, teman-teman, kita harus paham lebih dahulu secara biblikal, secara teologis, sebelum kita akan melangkah ke bagian pembuatan atau merelevansikannya itu kepada umat, kepada orang, pada di area umum atau area yang khusus, ataupun sebaliknya di kelompok yang bersifat terbuka atau yang bersifat tertutup. Bagian-bagian yang tadi sudah saya sampaikan itu akan sangat menolong kita untuk kita bisa menghasilkan sebuah karya teologis yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam khotbah penginjilan kita. Dan secara singkat, tentu teman-teman para hamba-hamba Tuhan juga mempunyai ayat-ayat yang mereferensikan bagian-bagian tersebut. Yang penting ada 4 faktor-faktor itu yang akan menolong kita untuk mencapainya. Dan bagaimana nanti proses materi itu akan dibentuk di dalam sebuah struktur body di dalam khotbah penginjilan. Nantikan video selanjutnya di mana kita akan melihat keempat faktor itu di dalam proses pembuatan struktur khotbah penginjilan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.